Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Khairul Umam, sebagai moderator. Yang kedua, Huni Mutiatan Lillah sebagai pembaca. Yang ketiga, Lutfi Ardiansah sebagai pembaca. Dan yang keempat, Lutfi Darmayanto sebagai pembaca juga. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang dari makalah kami. Keragaman dan kesetaraan dapat menjadarkan kepada manusia bahwa keragaman merupakan keniscayaan hidup manusia, termasuk di Indonesia. Dalam paham multikulturalisme, kesederajatan, dan atau kesetaraan yang sangat dihargai untuk semua budaya yang ada dalam masyarakat. Paham ini sebenarnya merupakan bentuk akomodasi dari budaya arus utama besar terhadap munculnya budaya-budaya kecil yang datang dari berbagai kelompok. Itulah sebabnya penting sekarang ini membahas keragaman dan kesetaraan dalam hidup manusia untuk konteks Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Sehubungan dengan pentingnya ketiga hal tersebut, manusia, keragaman, dan kesetaraan, tatkala berbicara tentang keragaman, hal itu mesti dikaitkan dengan kesetaraan, karena keragaman tanpa kesetaraan akan memunculkan diskriminasi. Kelompok etnis yang satu bisa memperoleh lebih dibanding yang lain, atau kelompok umur tertentu bisa mempunyai hak-hak khusus atas yang lainnya. Keragaman yang didasarkan pada kesetaraan atau mampu mendorong munculnya kreativitas, persaingan yang sehat dan terbuka, dan pada akhirnya akan memacu kesaling mengertian. Baik, poin yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Lutfi Darmayanto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Darmayanto akan mempresentasikan poin yang kedua, yaitu unsur-unsur keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keragaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif keberagaman bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bahwa perpecahan bangsa dan negara. Ada beberapa hal yang menyebabkan keragaman di Indonesia, seperti letak geografis, kondisi iklim dan alam yang berbeda, pengaruh kebudayaan asing, agama, ras, dan sejarah. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. A. Suku, bangsa, dan ras. B. Agama dan keyakinan. C. Ideologi dan politik. D. Tata krama. E. Kesenjangan ekonomi. F. Kesenjangan sosial. Baik, poin yang ketiga adalah hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa manusia memiliki perbedaan. Perbedaan ini ada karena manusia adalah makhluk individu. Setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan ini terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Sedangkan kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukannya yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Berkaitan dengan dua konsep di atas, makna keragaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun
Meskipun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan akan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunimutatan Lila. Saya di sini akan membacakan poin yang keempat, yaitu pelampiasan sosial dan kesamaan derajat. Pelampiasan sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya. Bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya, dasar tinggi dan rendahnya lampiasan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang. Ada dua tipe penyebab terjadinya pelampiasan atau sertifikasi sosial, yaitu terjadi dengan sendirinya dan terjadi secara sengaja. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dan lingkungan masyarakat yang umumnya timbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Pelampiasan sosial dan kesamaan derajat mempunyai hubungan. Kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Pelampiasan sosial berarti perbedaan antara kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu antara kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan kesamaan derajat adalah suatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama, tidak ada perbedaan kekuasaan, dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatasan antara kalang atas dan kalang bawah. Poin yang kelima adalah kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan merupakan masalah sosial serius yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Jenis-jenis kemiskinan di sini ada 4, yaitu kemiskinan absolut, kedua kemiskinan relatif, ketiga kemiskinan kultural, yang terakhir kemiskinan struktural. Faktor penyebab kemiskinan disebut oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, faktor yang datang dari dalam diri seseorang seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua faktor eksternal, faktor yang datang dari luar diri seseorang seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansa. Saya akan membacakan poin yang keenam. Poin yang keenam yaitu peran pemerintahan, masyarakat, dan keluarga dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. Salah satu peran pemerintah dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin dengan cara menyalurkan beberapa bantuan pendidikan seperti PKH, program Keluarga Harapan, KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan beasiswa, yang mana tujuan dari adanya bantuan pendidikan tersebut untuk mewujudkan cita-cita setiap anak yang berasal dari keluarga miskin. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin dengan cara memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh-contoh
perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat. 1. Membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah. 2. Membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Yang ketiga, menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Pendidikan anak dalam keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Peran orang tua sangat diperlukan dalam memotivasi anak dengan cara menemani, mengingatkan untuk belajar dan mengajarkan norma agama, sehingga keluarga buruh miskin lebih mengutamakan pendidikan demi masa depan anak. Orang tua diharapkan untuk memperhatikan proses belajar dan memperilaku sesuai dengan etika dan norma budaya masyarakat sebagai pedoman bagi anak-anak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi Ardiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Kesimpulan keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka keragaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan akan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan. Pelapisan sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompoknya. Bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok lainnya, kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat, umumnya timbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami membuka 3 pertanyaan. Kalau mau bertanya, diberi nama dulu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.